Bayangkan sebuah kota yang tak pernah tidur. Sungai Tigris mengalir tenang membelahnya. Masjid-masjid besar berdiri megah. Dan di dalam ruang-ruang perpustakaan, para ilmuwan dari berbagai bangsa berdiskusi dalam banyak bahasa. Inilah Baghdad di masa kekuasaan Harun ar-Rasyid. Inilah masa keemasan Bani Abbasiyah. Sebelum melanjutkan cerita di atas, kita intro terlebih dahulu. Nomor 1. Harun ar-Rasyid, sang khalifah emas. Harun ar-Rasyid naik takhta pada tahun 786 Masehi. Ia dikenal bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga pelindung ilmu dan seni. Namanya bahkan terkenal hingga ke Eropa. Disebut dalam dongeng 1001 malam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh jadi pusat peradaban. Ia membangun jalan, rumah sakit, masjid, dan istana yang megah. Tapi yang paling monumental adalah Bait al-Hikmah. Nomor 2. Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Bait al-Hikmah bukan hanya perpustakaan, ia adalah pusat riset, pusat terjemahan, dan tempat berkumpulnya otak-otak terbaik dunia Islam. Di sini karya-karya besar dari Yunani seperti Plato, Aristoteles, Galen diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu matematika dari India, astronomi dari Persia, dan pengobatan dari Romawi semua dikembangkan lebih lanjut. Ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Hunain ibn Ishaq, merekalah yang membawa dunia menuju pencerahan. Bahkan, dunia barat nantinya akan menerjemahkan karya mereka kembali ke Latin. Nomor 3. Kehidupan sosial dan politik. Di masa Harun ar-Rasyid, keadilan ditegakkan tegas. Ia dikenal gemar menyamar dan menyusuri kota Baghdad pada malam hari, memastikan rakyatnya sejahtera. Namun kemewahan tetap ada. Istana Abbasiyah dipenuhi permadani Persia, musik, puisi, dan perdebatan filsafat. Sementara di sisi lain kelompok Syiah dan pemberontak mulai merasa terpinggirkan. Nomor 4. Bayang-bayang kemunduran. Di balik kemegahan itu, benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Setelah Harun wafat, kekuasaan dibagi pada dua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Pembagian ini memicu perang saudara berdarah, dan inilah titik awal dari kemunduran kekuatan politik Abbasiyah. Meskipun warisan ilmiahnya terus memengaruhi dunia. Di era Harun ar-Rasyid, Islam mencapai kejayaannya. Baghdad berdiri sebagai simbol peradaban. Namun seperti semua kejayaan dunia, segalanya tak berlangsung abadi. Di episode selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana kekuasaan mulai terpecah, fitnah muncul di antara para khalifah, dan bagaimana kekuatan-kekuatan baru seperti Buwai dan Seljuk mulai merebut kendali. Like, komen, dan subscribe jika kamu ingin tahu kelanjutan kisah epik ini. Apa menurutmu Baghdad benar-benar pernah jadi pusat dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.